Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan Green Metric Potensi Ekobrik dalam mengurangi sampah plastik sebagai tugas akhir dalam mata kuliah HEI dengan dosen pengampu Bapak Putu Giri. Saya di sini Salsabila Sofinada bersama teman-teman saya. Saya Putri Yanini Lukman. Saya Viviana Fitri Putri. Saya Rizka Yulen Cahyani. Dengan bagian pertama yaitu pendahuluan yang akan disampaikan oleh teman saya, Viviana Fitria Dwi Putri. Padanya dipersilakan. Yang bab pertama adalah pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang ini berisikan alasan mengapa kita perlu Green Metric di kampus kita Telkom University. Di zaman sekarang, plastik menjadi kebutuhan utama bagi beberapa produk bernilai, seperti menjadi kemasan pelindung, peralatan medis, bahkan hampir semua kebutuhan menggunakan plastik. Hal ini mengakibatkan gaya hidup modern tidak dapat diwujudkan tanpa adanya plastik. Dan ini mengakibatkan meningkatnya jumlah sampah, terutama sampah plastik. Sebagai perguruan tinggi, Telkom University harus menjadi contoh masyarakat dalam hal menangani limbah, terutama limbah plastik, agar lingkungan ke depannya menjadi lebih baik. Ekobrik biasa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan furniture yang menyediakan solusi limbah padat tanpa biaya. Tujuan dari ekobrik ini adalah untuk mengurangi sampah plastik dan memungkinkan mengubah plastik menjadi barang yang bermanfaat bagi masyarakat dan ekosistem setempat. Pembuatan ekobrik ini berperan dalam melatih individu agar dapat bertanggung jawab sendiri terhadap sampah-sampah yang dihasilkannya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dari latar belakang yang telah saya bahas, masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa saja indikator Green Metric UI? Yang kedua, bagaimana implementasi pembuatan ekobrik? Selanjutnya yaitu tujuan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut. Yang pertama, memaparkan indikator Green Metric UI. Yang kedua, memaparkan implementasi pembuatan ekobrik. Selanjutnya yaitu manfaat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang jelas bagi pembaca, serta diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai implementasi pembuatan ekobrik dalam membentuk rasa tanggung jawab dan kepedulian mahasiswa terhadap lingkungannya. Selanjutnya yaitu batasan. Batasan masalah dalam proposal ini difokuskan pada indikator Green Metric UI serta implementasi pembuatan ekobrik dalam membentuk kepedulian serta tanggung jawab mahasiswa terhadap lingkungan di Telkom University. Batasan masalah ini dilakukan agar tidak terlalu luas bahasan yang dipaparkan nantinya. Selanjutnya, bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk bab 2 adalah analisis dan perancangan Green Metric. Untuk analisis sendiri, analisis yang sudah saya temukan adalah Indonesia sendiri masuk dalam peringkat kedua dunia setelah Cina menghasilkan sampah plastik di perairan mencapai 187,2 juta ton. Permasalahan sampah merupakan masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Sementara itu, dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka akan mengikuti pula bertambahnya volume timbulan sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Indonesia sendiri masuk dalam peringkat kedua yang sudah saya sampaikan. Untuk rancangan Green Metric sendiri, salah satunya adalah mengolah sampah plastik dengan memanfaatkan sampah plastik dengan teknik ekobrik. Teknik ekobrik sendiri mempunyai fungsi yaitu menghancurkan sampah plastik, melainkan untuk memperpanjang usia plastik-plastik tersebut dengan mengolahnya menjadi sesuatu yang berguna, yang bisa dipergunakan bagi kepentingan manusia pada umumnya. Hal yang sederhana yang dilakukan pada teknik ini adalah mengisi botol plastik secara padat dengan plastik yang lainnya atau yang sudah dikecil-kecilkan, lalu dipadatkan dan menjadi sesuatu yang bisa digunakan untuk masa yang akan datang. Selanjutnya adalah bab 3 yang akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, bab 3 yakni implementasi Green Metric. Nah, kalian bisa lihat tabel di sebelah kiri itu, saya akan jelaskan sedikit. Universitas Indonesia telah memelopori dengan UI Green Metric World University ranking yang telah digulirkan sejak 2010 dan hingga tahun 2017 telah diikuti oleh partisipan dari berbagai negara, di mana kampus Telkom menempati urutan nomor 11 se-Indonesia dan menempati urutan ke-172 di tingkat dunia sebagai kampus terhijau. Itu pada tahun 2017. Kalau pada gambar yang di sebelah kanan, itu pemeringkatan yang dibuat didasarkan pada kerangka konseptual dari 3 aspek, yaitu lingkungan, ekonomi, dan kesetaraan sosial.
Indikator dan kategori untuk pemeringkatan dikaitkan dengan ketiga aspek tersebut. Lalu selanjutnya ada implementasi pembuatan ekobrik. Next, Buni. Yang pertama ada pengertian implementasi. Menurut Mulyadi, mengemukakan bahwa implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Lalu di sejarah ekobrik, istilah ekobrik berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris yaitu ekologi dan brik, di mana ekologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan kondisi alam sekitarnya. Sedangkan brik berarti bata, batu, batu merah, atau tembok. Dan bisa juga berarti orang yang baik atau menembok. Dua kata ini jika digabungkan menjadi ekobrik yang berarti bata ramah lingkungan. Selanjutnya ada langkah-langkah pembuatan ekobrik. Yang pertama, mengumpulkan botol-botol plastik, lalu mengumpulkan berbagai macam kemasan plastik. Langkah yang ketiga, memasukkan segala jenis plastik yang ada di poin 2 ke dalam botol-botol plastik pada poin 1 yang telah dibersihkan serta digunting kecil-kecil. Langkah yang keempat, tidak boleh bercampur dengan kertas, kaca, logam, benda-benda yang tajam, dan bahan-bahan lain selain plastik. Lalu bahan-bahan plastik yang dimasukkan ke dalam botol plastik harus dimapatkan hingga sangat padat dan mengisi seluruh ruangan dalam botol plastiknya. Yang terakhir, cara memadatkannya dengan menggunakan alat yang terbuat dari bambu atau kayu. Pastikan memasukkan plastik sebanyak mungkin ke dalam botol untuk menjadikannya padat. Jika ingin membuat sesuatu dengan hasil ekobrik ini, maka bisa menggunakan botol-botol berukuran sama atau bahkan dari jenis dan merek yang sama sehingga memudahkan penyusunan. Jika menginginkan hasil lampu warna-warni, maka plastik kemasan yang disusun di dalamnya bisa diatur sedemikian rupa menghasilkan warna sesuai yang diinginkan. Yang terakhir, setelah semua botol plastik diisi dengan kemasan plastik hingga padat, maka botol plastik tersebut siap disusun dan digabungkan menjadi benda lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Salsabila. Pada bab ini, saya akan membahas kesimpulan dan saran. Kesimpulan, 1. Dengan ekobrik, maka sampah-sampah plastik akan tersimpan dan terjaga di dalam botol, sehingga tidak perlu dibakar, menggunung, tertimbun, dan lain-lain. Yang kedua, implementasi ekobrik dalam lingkungan Universitas Telkom merupakan upaya atau tindakan mengelola limbah sampah plastik yang telah melalui beberapa tahapan, dengan tujuan mengurangi atau meminimalisir pencemaran sampah plastik yang ada di lingkungan Universitas Telkom. 3. Kepekaan dan kepedulian kita sebagai mahasiswa sangat berpengaruh untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tidak tercemari sampah. 4. Dengan cara merawat dan menjaga lingkungan, maka kita dapat meminimalisir kerusakan alam yang terjadi. 5. Implementasi ekobrik dapat membentuk rasa tanggung jawab dan kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan sekitar. Saran, diharapkan dengan adanya program kampus hijau dan penerapan ekobrik di lingkungan Universitas Telkom, maka mahasiswa dapat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Menjaga dan merawat lingkungan merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh orang yang ada di dalam lingkungan Universitas Telkom. Dengan adanya ekobrik, diharapkan dapat meminimalisir sampah plastik yang ada di lingkungan dan membantu untuk mengurangi pencemaran sampah yang terjadi. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.